Nah, sebelum masuk pembahasannya, kita perlu ketahui bahwa pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Pembangunannya kita nikmati seperti rumah sakit, sekolah, jalanan, hingga berbagai fasilitas lainnya. Nah, sebagian besar dari itu dibiayai oleh penerimaan pajak. Dalam sistem perpajakan Indonesia terdapat banyak banget jenis pajak penghasilan. Salah satunya adalah PPh 23. Jenis pajak ini sebenarnya dekat dengan aktivitas bisnis karena sering muncul dalam transaksi jasa, sewa, royalti, dan berbagai pembayaran lainnya. Secara sederhana, PPh 23 adalah pajak yang dipotong ketika suatu pihak memberikan pembayaran atas penghasilan tertentu kepada beberapa pihak. Secara sederhana, PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong ketika suatu pihak memberikan pembayaran penghasilan tertentu kepada pihak lain. Jadi, sebelum uang tersebut diterima oleh penerima penghasilan, terlebih dahulu dipotong oleh pajak dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya, sebuah perusahaan menggunakan jasa konsultan belum membayar jasa tersebut, perusahaan wajib memotong sebagian nilai pembayaran sebagai PPh 23 dan menyetorkannya ke negara. Jadi, bisa dikatakan kalau untuk PPh pasal 23 ini menggunakan sistem pemotongan di muka, sehingga negara tidak perlu menunggu sampai akhir tahun untuk menerima pajak tersebut. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan mengenai siapa saja yang terlibat dan penghasilan apa saja menjadi objek PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23 adalah jenis penghasilan yang dikenal pemotongan pajak beberapa objek yang paling sering ditemui dalam dunia usaha antara atas jasa seperti jasa konsultan, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lainnya seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan tertentu sewa lain tanah dan bangunan. Transaksi bisnis yang melibatkan pembayaran tersebut, PPh pasal 23 menjadi salah satu jenis yang sering diterapkan dalam kegiatan usaha. Contoh objek PPh pasal 23. PT Maju Jaya menyewa alat berat dari PT Karya Abadi dengan biaya sewa 100 juta. Pembayaran sewa tersebut merupakan objek PPh pasal 23 karena termasuk sewa lainnya tanah dan bangunan. Keduanya, PT Nusantara menggunakan hak cipta milik PT Kreatif Indonesia dan membayar royalti sebesar 50 juta. Pembayaran royalti tersebut juga menjadi objek PPh pasal 23. PPh pasal 23, pihak yang berkewajiban melakukan pemotongan PPh pasal 23 meliputi badan usaha atau perusahaan, instansi pemerintah, bentuk usaha tetap atau BUT, pihak lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perpajakan. Sedangkan pihak yang menerima penghasilan seperti perusahaan atau wajib pajak dalam negeri merupakan pihak yang dipotong pajaknya. Kesimpulannya, PPh pasal 23 karena atas berbagai jenis penghasilan seperti jasa dividen, bunga, royalti, hadiah tertentu, dan sewa lain tanah serta bangunan, pemotongan dilakukan oleh badan usaha, instansi pemerintah, atau pihak lain yang ditunjuk sesuai ketentuan. Memahami objek dan subjek PPh pasal 23 sangat penting agar perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar dan menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak. Baik, saya Zahra Eka Widiarti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tarif serta contoh perhitungan PPh pasal 23. Dalam praktiknya terdapat dua jenis tarif yang paling sering digunakan, yaitu tarif pertama sebesar 15% yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, serta hadiah atau penghargaan tertentu. Sedangkan tarif kedua ini sebesar 2% yang dikenakan atas pembayaran jasa dan sewa selain tanah dan bangunan. Rumus dari PPh pasal 23 ini yaitu DPP atau dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak PPh pasal 23, yaitu sebesar 2% atau 15%. Supaya lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh sederhananya. Di sini ada soal PT Maju Jaya menggunakan jasa konsultan bisnis dengan nilai kontrak sebesar 50 juta. Karena jasa konsultan termasuk objek pajak PPh pasal 23 dengan tarif 2%, maka perhitungannya adalah 50 juta dikalikan dengan 2%. Hasilnya adalah 1 juta. Artinya,
PT Maju Jaya tidak langsung membayar 50 juta kepada konsultan tersebut. Perusahaan hanya membayar sebesar 49 juta karena 1 juta dipotong sebagai PPh pasal 23 dan akan disetorkan ke negara. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa pihak yang menerima penghasilan tidak perlu lagi menyetorkan pajaknya yang sudah dipotong, karena kewajiban pemotongan hanya dilakukan oleh pihak yang membayar atau yang memberikan jasa tersebut. Mekanisme seperti ini dianggap cukup efektif karena membantu meningkatkan kepatuhan pajak dalam meminimalkan resiko keterlambatan pembayaran pajak. Selanjutnya, teman saya yang akan menjelaskan mengenai pentingnya PPh pasal 23 serta kesimpulan dari pembahasan kita. Terima kasih. Kalau kita melihat lebih jauh, PPh pasal 23 sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pemungutan pajak, tetapi juga sebagai sarana pengawasan terhadap transaksi bisnis yang terjadi di masyarakat. Menurut kami, salah satu kelebihan dari PPh pasal 23 adalah adanya sistem pemotongan langsung saat transaksi berlangsung. Dengan sistem ini, penerimaan negara menjadi lebih terjamin karena pajak sudah dipungut terlebih dahulu sebelum dana diterima oleh pihak yang memperoleh penghasilan. Namun, di sisi lain, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami jenis transaksi apa saja yang termasuk objek PPh pasal 23. Akibatnya, sering terjadi kesalahan dalam pemotongan maupun pelaporan pajak. Karena itu, pemahaman mengenai PPh pasal 23 sangat penting, terutama bagi pelaku usaha maupun calon akuntan dan konsultan pajak di masa depan. Sebagai kesimpulan, PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu seperti jasa, royalti, bunga, dividen, dan sewa selain tanah dan bangunan. Pajak ini dipotong langsung oleh pihak yang melakukan pembayaran sehingga proses pemungutan pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan memahami PPh pasal 23, kita dapat lebih memahami bagaimana sistem perpajakan bekerja dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional.